Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini menceritakan tentang laki-laki yang mencintai seorang artis sehingga menghalanginya dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dari Ali bin Husain rahmatullah alaihi pernah berkata, "Dulu aku mempunyai seorang tetangga yang tekun beribadah kepada Allah. Karena rajin dan tekun beribadah, bengkaklah kedua kakinya, dan dia selalu menangis hingga matanya sembab. Suatu ketika seluruh anggota keluarga maupun tetangganya berkumpul untuk meminta kesediaannya agar segera menikah. Akhirnya laki-laki soleh tersebut membeli seorang hamba sahaya wanita yang pandai menyanyi. Sementara si laki-laki soleh itu sendiri tidak mengetahui akan pekerjaan wanita itu. Saat laki-laki soleh itu menunaikan sholat di kamarnya, hamba sahaya wanitanya melantunkan sebuah lagu. Mendengar nyanyiannya, seketika melayanglah pikiran tuannya yang sedang sholat itu. Ia berusaha untuk tetap berkonsentrasi penuh pada ibadahnya, namun tetap gagal juga. Si hamba sahaya wanita tadi lantas mendatanginya dan berkata, "Tuan, sungguh kemudaanmu telah engkau hancurkan begitu saja. Dan pada hari-hari sepanjang perjalanan hidupmu telah engkau singkirkan semua kelezatan duniawi. Maukah Tuhan bersenang-senang denganku?" Maka laki-laki soleh itu pun tergoda oleh bujuk rayunya dan akhirnya dia sibuk dengan kelezatan duniawi sehingga melupakan ibadahnya. Cerita tentang mereka ini sampai pula kepada salah seorang saudaranya yang sama-sama tekun dalam ibadahnya. Maka saudaranya ini berkirim surat kepadanya yang isinya, "Bismillahirrahmanirrahim, dari seorang penasehat yang penuh kasih sayang dan dokter yang setia. Bagi seseorang yang kehilangan manisnya menyebut asma Allah, kehilangan lezatnya membaca Al-Quran, dan kehilangan lezatnya rasa khusyuk dan kesedihan. Aku telah mendengar berita bahwa kamu membeli seorang hamba sahaya wanita sehingga kamu telah menjual akhirat yang menjadi bagian dari hidupmu sendiri. Jika benar kamu telah memperjualbelikan sesuatu yang amat berharga dengan sesuatu yang sedikit, kamu telah menjual Al-Quran dengan seorang budak yang pandai menyanyi. Dan kini kuperingatkan kepadamu tentang sesuatu yang dapat menghancurkan semua jenis kelezatan, yang dapat memusnahkan segala kesenangan, dan yang membuat anak-anak menjadi yatim. Seakan-akan sesuatu itu telah datang saat dirimu lengah sehingga membuatmu terbungkam. Seluruh anggota tubuhmu hancur, mendekatkanmu dengan kain kafan, dan menjadikan seluruh keluarga dan tetanggamu lari menjauhimu. Aku juga memperingatkanmu akan adanya sebuah jeritan yang menakutkan semua orang atas azab dari Sang Raja yang Maha Perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hindarkanlah wahai saudaraku akan jatuhnya murka Allah Subhanahu wa taala." Maka setelah selesai membaca surat itu, dilipatnya kembali surat tersebut dan dia merenungkan isinya. Saat bersenang-senang dengan hamba sahaya beliannya itu, tiba-tiba apa yang tersirat di dalam surat yang dibacanya hadir memenuhi benaknya. Akhirnya orang soleh itu pun tersekat dan linglung. Dia segera bangkit dari tempatnya, membanting semua tempat minumannya, dan ditinggalkannya begitu saja hamba sahaya wanitanya itu. Dia bersumpah untuk tidak makan dan minum. Orang yang memberi nasihat kepada laki-laki itu pernah berkata, sepeninggal dirinya, selang 3 hari kemudian,
Saudara laki-laki yang berkirim surat itu pun bermimpi bertemu dengan almarhum saudaranya yang telah wafat dan bertanya kepadanya, apa yang dilakukan oleh Allah terhadap dirimu sekarang? Maka almarhum saudaranya yang wafat itu berkata, aku menghadap kepada Tuhan yang Maha Mulia. Dia pun mempersilakan aku untuk masuk ke dalam surga, jawabnya. Dia lantas melantunkan bait-bait syairnya yang berbunyi, Allah pemilik ars telah menggantikan hamba sahaya wanita itu dengan bidadari yang selalu memberi minum. Dia juga mempersilakan aku dengan ucapannya, silakan minum apa yang kamu inginkan, dan tenangkanlah jiwamu bersama anak-anak dan bidadari, wahai yang meninggalkan duniawi. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini memberikan lagi dan lagi kepada kita pelajaran tentang betapa pentingnya kita kembali kepada Allah atas kelalaian, kesalahan, keteledoran, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja yang dibuat oleh kita, mumpung masih ada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat kepada diri kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.